Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini semoga kita selalu dalam berkah dan lindungannya, serta diberikan kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar kita, saya berharap anak-anak semua dalam keadaan dan posisi yang sangat siap untuk menerima apa yang nanti kita bahas dan apa yang nanti kita sampaikan. Dan nanti semoga teman-teman semua aktif, sigap, serta kreatif dalam mengikuti belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, untuk itu alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Baik, doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita telah melakukan doa dan semoga kegiatan belajar mengajar kita hari ini dari dimulai sampai nanti pada akhir diberikan kemudahan serta kelancaran anak-anak. Baik anak-anak, sebelum saya lanjut untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman ada nggak temannya yang nggak masuk? Oh iya, si Retni. Kemana Retni? Oh, izin sama orang tuanya? Ya baik. Kemudian oh, Dimas. Dimas kemana? Sakit apa Dimas? Oh iya baik. Kemudian ada lagi? Alhamdulillah. Berarti yang ada di kelas ini alhamdulillah sehat dan dalam keadaan baik, dan semoga dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai kecemasan. Nah, apa sih kecemasan? Bagaimana sih kecemasan? Kemudian, kenapa hari ini saya akan menjelaskan dan kita akan mendiskusikan seputar tentang kecemasan? Karena agar kita mampu mengenali faktor-faktornya, ciri-cirinya, dan kita dapat memahami ketika kita dalam keadaan cemas itu sendiri, agar nanti anak-anak semua ketika dalam keadaan cemas, anak-anak dapat mengantisipasinya dan mampu terhindar dari keadaan cemas. Baik, setelah tadi saya menyampaikan tujuan dari diskusi kita dalam kegiatan mengajar pada hari ini, saya ingin bertanya, apakah anak-anak semua ada yang cemas? Alhamdulillah, semoga kita tidak ada yang dalam keadaan cemas dan kita dalam keadaan yang baik dan siap mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi dan sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, saya ingin meminta anak-anak semua untuk berkelompok. Nah, satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Nah, nanti kita akan buat 4 kelompok. Nah, bagaimana pembentukan kelompoknya? Saya yang tentukan atau anak-anak semua yang tentukan? Baik, oke. Kalau saya yang menentukan, maka absen nomor 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1 atau satu kelompok. Kemudian absen nomor 6 sampai nomor 10 itu kelompok 2. Dan seterusnya sampai nanti ke kelompok 4. Ya. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa ya? Oke. Maka setelah nanti anak-anak kelompoknya sudah tahu, anak-anak duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sudah terbagi kan kelompoknya? Sudah duduk sesuai kelompok? Ada yang belum duduk sesuai kelompok? Bagus teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi pada kegiatan ini kelompok 1 akan mencari pembahasan tentang pengertian
kecemasan. Kemudian kelompok 2 akan mencari pengertian tentang macam-macam kecemasan. Ya, kemudian kelompok 3 yang di belakang sana akan mencari tentang penyebab dari kecemasan itu sendiri. Kemudian kelompok 4 akan mencari jenis-jenis kecemasan. Oke, nah waktunya untuk mendiskusikan ini antar kelompok saya berikan waktu 15 menit sebelum nanti saya akan membuka dan menjelaskan sedikit tentang kecemasan. Nanti terlebihnya teman-teman yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kecemasan. Baik, sudah 15 menit, maka waktu yang tadi kita tentukan bersama sudah habis. Nah, baik teman-teman, apakah semua sudah siap mendengarkan penjelasan dari kelompok 1? Ya, bagaimana kelompok 1 sudah siap menjelaskan apa itu pengertian kecemasan? Siap? Oke. Yang lain? Anak-anak yang lain bagaimana? Siap? Oke. Silakan kelompok 1 menjelaskan hasil diskusinya dengan teman sekelompok mengenai pengertian kecemasan. Ya. Lalu? Oke. Sudah? Ada yang tambahkan? Oke. Teman-teman yang kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau nanti saja kita dilangsungkan ya. Oke, jadi benar apa yang tadi telah kelompok 1 sampaikan mengenai pengertian kecemasan. Nah, sedikit dari saya untuk menambahkan apa yang tadi kelompok 1 telah utarakan mengenai pengertian kecemasan. Jadi kecemasan itu adalah satu keadaan dalam diri kita yang mana keadaan itu kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa ketakutan, dan merasa tidak nyaman. Nah, kemudian kecemasan akan menjadi abnormal atau tidak normal apabila kecemasan ini muncul terlalu sering dalam intensitas yang berdekatan. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, mari apresiasi dulu untuk kelompok 1 atas apa yang sudah didiskusikan dan dijelaskan kepada anak-anak semua. Oke, baik. Anak-anak tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan apa itu pengertian kecemasan. Lalu kemudian kelompok 2, apakah sudah siap kelompok 2 untuk menjelaskan? Baik banget, kelompok 2 siap. Jadi kelompok 2 dipersilakan untuk menjelaskan apa yang telah tadi kelompok 2 diskusikan di kelompoknya. Kelompok 2 dipersilakan. Iya, baik. Oke. Baik banget kelompok 2. Nice. Begitu penjelasan yang cukup mantap untuk kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Oke. Sudah cukup baik ya. Baik, sebelum saya tambahkan, kita apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 2. Baik, yang tadi telah kelompok 2 jelaskan itu sangat baik dan sangat betul apa yang telah kelompok 2 jelaskan mengenai macam-macam kecemasan. Namun sedikit saya akan menambahkan beberapa macam-macam kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan realistis. Kecemasan ini adalah suatu keadaan diri kita yang takut akan bahaya dari luar. Misalnya ketika kita dalam kondisi keadaan tidak nyaman, nah, dalam keadaan lingkungan yang menurut kita itu mengancam diri kita, itu salah satunya. Itu adalah kecemasan realistis. Kemudian kecemasan realistis adalah kemudian setelah kecemasan realistis ada yang namanya kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis apa sih kecemasan neurotis? Kecemasan neurotis adalah ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan
apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita terus bertentangan, yang gue lakuin benar nggak sih, yang saya lakukan benar nggak sih, yang saya terima benar nggak sih, yang saya ini dan sebagainya macamnya. Itu apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan insting kita atau perasaan atau hati. Dan kemudian ada juga kecemasan moral. Nah, kecemasan moral ini biasanya disebabkan atas terjadinya trauma dalam diri seseorang atau kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di masa lampau yang menyebabkan seseorang ini ada dalam keadaan kecemasan moral. Baik anak-anak, dapat dipahami semua? Oke, bisa lanjut kelompok 3? Baik. Nah, kelompok 3 kan tadi udah siap kan ya? Ya. Nah, anak-anak yang lain dimohon perhatiannya pada saat kelompok 3 nanti menjelaskan. Nah, kelompok 3 ini menjelaskan tentang penyebab-penyebab kecemasan itu terjadi. Bagaimana kelompok 3? Bisa dimulai sekarang? Oke? Anak-anak yang lain, perhatikan sebentar ya. Ya, silakan kelompok 3 menjelaskan tentang penyebab-penyebab kecemasan. Iya. Baik. Iya. Ya. Oke. Udah, sekian. Oke, cukup menarik ya pembahasan tentang penyebab-penyebab kecemasan ini. Cukup jelas juga apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 mengenai penyebab-penyebab kecemasan ini. Nah, sebelum nanti berlanjut ke kelompok 4, saya sedikit ingin menambahkan mengenai penyebab-penyebab kecemasan itu sendiri. Yang pertama, kecemasan akan muncul di dalam diri kita. Maksudnya kita akan merasa cemas apabila kita dalam keadaan yang terancam. Mungkin kita merasa tidak nyaman, kita berada di posisi yang dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab juga adalah rasa ketakutan. Nah, ketakutan ini bervariatif, anak-anak sekalian. Kita takut oleh orang, kita takut oleh benda, kita takut oleh tempat, bahkan kita takut oleh hewan seperti kecoa. Siapa di sini yang takut oleh kecoa? Nah, itu merupakan bagian dari salah satu penyebab kecemasan itu. Ketakutan, keadaan di mana diri kita merasa takut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak pantas kita lakukan, tapi kita melakukannya. Dan apa yang harus kita lakukan, tapi malah kita tidak melakukannya. Dan ya kita cemas gitu. Cemas, oh kenapa tadi nggak melakukannya? Nah, pertentangan ini bervariatif. Pertentangan yang dimunculkan oleh di dalam diri kita sendiri, antara diri kita dengan diri kita, maupun pertentangan yang dihasilkan dari diri kita dan orang di sekitar kita. Itu salah satu penyebabnya. Jadi kalau kita dalam keadaan yang bertentangan dengan diri kita maupun dengan orang lain, itu sebenarnya kita akan merasakan cemas. Nah, kemudian hal terakhir yang salah satu yang menyebabkan kecemasan itu muncul adalah kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan tidak terpenuhi ini apa maksudnya? Jadi teman-teman, kebutuhannya seolah-olah tidak terpenuhi. Takut kebutuhan anak-anak itu tidak terpenuhi. Misalnya takut nanti nggak bisa beli handphone baru, takut handphonenya tidak memenuhi standarnya, nanti handphonenya nggak bisa main game, handphonenya nggak bisa searching, handphonenya nggak bisa kirim email. Itu nanti teman-teman cemas. Nah, cemas itu muncul karena kebutuhan teman-teman yang tidak terpenuhi. Oke, itu salah satu penyebabnya. Kemudian kita akan lanjut ke kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Oke, baik banget kelompok 4. Sudah siap dan kayak tadi udah gak sabar ya kelompok 4 untuk menjelaskan sama teman-teman yang lainnya mengenai tentang jenis-jenis kecemasan. Oke, langsung saja. Nanti dulu anak-anak
mohon perhatiannya sebentar lagi untuk kita mendengarkan penjelasan mengenai jenis-jenis kecemasan yang akan dijelaskan oleh kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Oh, oke. Iya, bagus. Mm-mm. Iya. Baik. Udah, cukup segitu aja kelompok 4. Oke, baik. Ini penjelasan yang tidak kalah menarik dari kelompok-kelompok sebelumnya, dan ini penjelasan yang amat sangat terperinci. Cuma seperti biasa, seperti kelompok-kelompok yang lain, nanti saya akan memberikan tambahan mengenai penjelasan yang tadi kelompok 4 sampaikan. Sebelumnya, teman-temannya mungkin ada yang mau memberikan sanggahan? Oke, baik. Sebelumnya kita apresiasi dulu untuk kelompok 4. Oke, baik. Sedikit saya akan menambahkan dari apa yang tadi kelompok 4 itu, dari apa yang kelompok 4 jelaskan. Yang pertama, jenis kecemasan itu adalah fobia. Nah, fobia adalah sebuah bentuk gangguan kecemasan yang dimana individu memiliki ketakutan yang irasional. Jadi teman-teman tuh, jadi pengidap fobia ini merasakan ketakutan sama hal-hal yang tidak sepatutnya. Misalnya takut terhadap kecoa, takut terhadap lilin, atau takut terhadap ketinggian. Nah, itu yang namanya fobia disorder. Kemudian ada panik. Nah, panik juga salah satu bagian dari kecemasan anak-anak sekalian. Panik ini merupakan keadaan di mana seseorang takut akan teror yang tiba-tiba mengancam dirinya, atau keadaan yang tadi sudah dijelaskan, keadaan seseorang ini merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dan merasa dirinya terancam oleh hal-hal yang ada dari luar dirinya sendiri. Misalnya diteror, misalnya disalahkan, misalnya dia diposisikan bersalah. Itu bisa menyebabkan panik ya, dan panik merupakan bagian dari kecemasan. Nah, kemudian ada yang namanya generalized anxiety disorder. Itu adalah bagian kecemasan yang dimana pengidapnya itu tiba-tiba gelisah, namun gelisahnya tanpa sebab. Jadi itu misalnya lagi belajar, terus tiba-tiba dia gelisah. Terus misalnya dia lagi main sama teman-temannya, namun tiba-tiba di saat dia lagi main dia gelisah. Itu salah satunya. Nah, gelisahnya itu tanpa ada sebabnya. Dan biasanya pengidap GAD ini itu 6-7 bulan baru akan sembuh dengan terapi-terapi yang ada. Baik, setelah tadi anak-anak mendengarkan setiap kelompok menjelaskan mengenai kecemasan, maka sedikit yang tadi belum dibahas, yaitu adalah ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kecemasan ini bisa dikenali melalui 3. Yang pertama adalah fisik. Nah, biasanya orang yang cemas itu fisiknya akan terlihat berkeringat. Kemudian dia akan sangat kelihatan gelisah. Nah, selanjutnya setelah gelisah dia akan menggetar-getarkan atau mengalihkan perilakunya gitu, atau tubuhnya tuh merasa gugup dan bergetar. Nah, kemudian kecemasan dapat dikenali melalui perilakunya. Biasanya orang yang cemas, orang yang mengalami gangguan kecemasan ini, dia melakukan perilaku yang menghindar. Jadi dia akan menghindar jadi dia akan melakukan perilaku menghindar dan enggan untuk ditemui.
dan lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang independen. Jadi dia sangat sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir itu kecemasan dapat dikenali dari kognitifnya. Nah, kognitifnya ini nanti teman-teman bisa nanti anak-anak mengenali orang yang khawatir. Dia tuh khawatir, apa yang dikhawatirkannya tuh tidak masuk akal, dan penyebab kekhawatirannya itu pun ketika ditanya, kamu kenapa khawatir akan hal ini, dia tidak bisa menjelaskan, dan karena dia tidak tahu kekhawatirannya itu menuju ke arah mana. Nah, baik, setelah ini teman-teman saya harap sudah cukup jelas untuk pembahasan di pertemuan kali ini mengenai kecemasan. Oke, baik. Nah, setelah melakukan kegiatan belajar mengajar ini, setelah mendapatkan dan setelah mendiskusikan kecemasan, saya harap anak-anak semua dapat mengenali diri anak-anak ketika dalam posisi cemas dan mampu menghindari kecemasan itu sendiri, karena kecemasan ini sangat mengganggu kegiatan anak-anak sekalian, kegiatan belajar, kegiatan bersama orang tua, kegiatan bermain, dan kegiatan lainnya. Karena ketika cemas itu akan sangat mengganggu kepada kegiatan anak-anak sekalian. Nah, kemudian untuk menghindari kecemasan anak-anak agar melakukan olahraga, kemudian mempunyai sparring partner atau teman cerita satu sama lain untuk menceritakan hal-hal yang menurut anak-anak cemas, karena itu dengan bercerita kita akan mengurangi rasa cemas yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, baik, cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya rasa teman-teman bisa dan mampu mengimplementasikan serta mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas ini di kehidupannya sehari-hari. Nah, sebaiknya sebelum kita tutup, maka kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi dimulai dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembahasannya, cukup sekian kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.